sebuah kendaraan yang dikemudikannya sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Ya, sudah dilihat? Oke. Ada yang mau menanggapi? Wah, ya. Hal-hal yang ada di tadi pagi ada. Karena jika tadi pagi ada. Dibuat untuk dipatuhi bukan dilanggar. Ya. Hal itu bisa membahayakan orang lain yang juga dirugikan. Oke, Queen pintar ya. Jadi dari gambar yang kalian, video yang kalian lihat, yang kalian simak, boleh nggak hal itu dilakukan? Boleh tidak? Penilaian. Tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena akibatnya akan membahayakan tidak hanya diri sendiri, tapi orang lain juga berbahaya ya. Jadi sebaiknya tidak boleh dilakukan. Paham ya? Oke. Dari tayangan video tersebut, maka Ibu ingin kalian membuat sebuah kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Enggak, kalau guru penggerak, gue ngajar gitu di depan anak-anak enggak. Cuman 10 menit, 8 menit doang palingnya. Gabung mejanya, silakan. Karena 10 menit itu full dengan boleh aja, ya silakan. Ya, silakan bergabung. Ayo. Yang paling penting kan sebenarnya bukan materinya juga, yang paling penting itu tahapan mengajar dari awal sampai akhir. Tujuan pembelajaran nggak Mbak? Iya pakai lah, tapi nggak perlu tayangin, ngomong aja kalau memang nggak mau ngeliatin tayangan. Oh, boleh. Boleh. Cuman kan nanti dia misalnya pemanfaatan media enggak, dan pemanfaatan media nggak perlu harus komputer, nggak harus tayang. Dari dia kalau kita bayar dulu. Ya mejanya dibentuk. Ya silakan. Mana ayo kamu cari kelompoknya. Ini sudah kelompoknya mana ini? Ya belakang, kelompok berapa itu belakang? Nah. Duduk sesuai bangkunya, yuk. Kelompok satu. Tapi masih ada ujian lagi bisa. Kelompok satu. Iya. Apa sih namanya? Apa sih nama tadi istilah? Kelompok satu sudah. Barengan Burani ujian. Pikirannya pacaran dulu sih. Ya, sudah kelompok 3. Burani ujian, ikutan ujian. Kelompok 5. Kelompok 5 dulu. Enggak, ujian aja, ujian tes. Ya. Silakan duduk, kelompok 6 sudah. Sudah rapi, oke. Jadi guru penggerak. Sudah. Kalau jadi penggerak untuk sertifikasi gampang. Cari bangkunya nih. Sudah gimana? Di depan ada bangkunya. Jadi guru penggerak itu dianggap udah ikutan pelatihan atau gimana? Mejanya dimundurin dulu, bangkunya diambil. Ya, setelah kalian bentuk
KPD itu lembar Ternyata kerja CCTV itu Mbak, ini ya, dipakai yang saya cara hidup. gunakan untuk model pembelajaran hari ini adalah PJBL, Project Based Learning. Ya, kalian silakan kerjakan LKPD yang saya berikan, saya tampilkan di depan. Ya, di kertas lembar, tulis nama anggota kelompok dan kelas. Ya, nanti akan saya berikan petunjuk berikutnya. Terus sekarang hilang cowoknya. Ya, satu kelompok satu. Ya. Jadi 13 dia dioper cowoknya. 11 dioper. 2 tahun yang lalu Mbak. Dari 2 tahun sampai sekarang di Indonesia. Ya, ini bentuk LKPD-nya. Sudah disiapkan kertas lembarnya? Sudah. Oke, saya akan bacakan LKPD-nya. Bu Fanti ngomong sama Bapak. Berdasarkan pendapat kalian Biar tentang video dinasehatin. pelanggaran lalu lintas, ya. Bagaimana pendapat kalian, ya? Ya, Tentang walaupun video yang masalah sudah pribadi kalian juga, tonton kalau itu saya ngomong sama pelanggaran Bapak, yang saya bilang, pelanggaran lalu lintas, ya. kan- Berikan pendapat kalian. kan kalau dalam Kedua, Islam sebutkan satu dua orang contoh berzina perilaku itu yang mengamalkan 40 rumah norma kena agama. azabnya. Ya, Lah kalian kita satu sebutkan sekolah. dua. Nomor Mana 3, sih? sebutkan macam-macam pelanggaran sesuai yang ada di Kalau mau tayangan dibilang urusan video pribadi, tadi. Ya, nggak video bisa loh. pelanggaran lalu lintas. Kamu sebutkan apa 40 saja rumah loh, pelanggarannya, pernah. ya. Wah, 4, radiusnya. sebutkan 2 contoh perilaku yang 40 rumah mencerminkan tetangganya sesuai dia. norma kesopanan dalam kehidupan Itu kalau di sehari-hari. sana di rumah Ya, gratis ini. dan ini nomor 5. Nomor 5, diskusikan tahu. dengan teman kelompok kalian dengan Saya kan nggak bisa masing-masing ngomong. anggota kelompok. Iya. Mencari Terus kita 2 diemin. gambar, 2 foto, ya. Perilaku penerapan masing-masing norma dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lalu Obat tempel diet muda hasil itu. fotonya di kertas karton Obat dia ataupun udah stereo. nggak hubungan Untuk lagi nomor dia. 5 sudah ya minggu lalu sudah ibu berikan PR, ya. Jadi yang kalian kerjakan soal nomor 1 dan sampai nomor 4, ya. Yang nomor 5 kemarin sudah diberikan soal yaitu kalian mencari gambar, mencari foto bukan dari internet, ya, bukan dari Google, tapi foto kalian sendiri. Foto kalian sendiri tentang penerapan tahun masing-masing 10 juta norma, duit ya. apa? Jadi norma itu ada berapa? Jadi tahun 10 juta ya, Pak. Satu norma 2 foto. Jadi semuanya ada berapa foto? Penerapannya boleh kalian di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Oke, paham semua? Sertifikat apa nih? Oke, sekarang silakan PPDB kali ini, PPDB. kalian. Oh, emang belum ke data. Sebelumnya emang belum ke data sertifikatnya itu. Belum pakai. Ya, ini kuncinya di bawah. Coba minta cek ya. Gak ada di lemari. Kamu sudah tulis nama Kopinya. ya. Febriana. Ya, semuanya bekerja ya. Semuanya bekerja, jangan bercanda. Surat ya. Ini sama. Oh, gitu. Nomor 1, bagaimana pendapat kalian tentang video pelanggaran lalu lintas yang telah kalian tonton tadi ya? Ini fotokopi nih. Yang aslinya kan. Udah terus saya sampaikan ya. Jadi kelas 8 deh, masih lama.
Masih lama untuk PPDB-nya, harus ada yang baru lagi di sini. Enggak 2 tahun terakhir bisa. Bisa, tapi lebih bagusnya lagi Yang tertinggi lah. iya yang tertinggi dan kalau bisa terbaru kan ini masih terus kan masih terus Kalau- ini sekadar dipegang aja Kalau tahun depan nggak dapat, ini bisa dipakai. nanti kalau ada terbaru dia juara lagi ya tingkatnya terus karena masih terus kok lagi dia masih Bisa kok 2 tahun terakhir. bisa tapi maksudnya nanti kalau ada yang terbaru lagi Iya terbaru lagi kalau juara dan lebih tinggi. Kalau lebih rendah, ya itu yang dipakai. saya kan udah juara terus ya Belum tentu. insya Allah Mbak juara 1 gini juara 2 Belum tentu. Ya, namanya orang harus turun. terus ya pertahankan Ya, berharap sih kalau kedua. bisa tingkat tinggi lagi tingkat nasional Apalagi tingkat internasional. Ada kesulitan? piala presiden apa piala apa Kalau presiden lagi presiden nggak bisa. Iya, harus itu, harus organisasi. ya piala gubernur udah kemampuan orang bertambah saingnya juga bertambah Ya, maupun salam. lama amat bang buat administrasinya tuh iya itu tadi Koji minta ya buat nasi mbak Ya, makan. Nasi goreng. Nomor 3, sebutkan macam-macam pelanggaran sesuai dengan video Nah, izinnya pakai bakso. Cabai hiji. beli juga mbak Iya, bisa. habis satu Iya. enak lah mbak Kalau nggak ketemu langsung takut salah. Senang. enak mbak Dia kalau dilihat saya tahu senang. ini satu gitu Asal berasa aja. Berapa yang kurang jelas? Sudah jelas? Kenapa? Di bawah. Nomor 2, sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sikap sesuai dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sebutkan macam-macam Ada yang sudah selesai? Nomor berapa yang kurang jelas? Sudah? Jelas? maksudnya apa Itu dia ya. Orang bikin asal dikirim di situ. jawabannya mbak Iya, bisa dibaca dong bisa. Sudah belum? Ada yang sudah selesai kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 2? kan dibolehin gitu mbak Itu pertanyaan saya. Yang jelas bukan, yang penting bukan saya. Sudah belum? Orang lainnya. Kelompok 4? Setahu saya kan nggak jelas. harusnya dia nih berkira Ya mana saya tahu.
Masa kalau nggak lulus dia berani nge-share? Nggak tahu juga sih. Ya, yang penting contohnya bisa kelihatan di situ. Beda-beda sih misinya, ya kan perspektif masing-masing. Oh, dikit lagi, oke. Iya, Dalam pikiran dia sama Tuhan nggak sama. betul. Nah, minimal buat jadi pengalaman aja. Buat jadi gambaran. Iya, pengalaman dia juga sama Tuhan nggak sama. Iya. Itu dia nyusun kalimatnya. Udah kata teman saya nggak usah mikirin EYD, pokoknya cerita aja. Ibarat kalau kata orang Sunda mengecoblak aja. Coblak aja. Bang nggak bisa lihat ya, ada berapa orang yang lihat kardusnya? Palingan sampai nanti saya cek ya. Kayaknya sampai Jakarta Pusat doang kalau Oh, di sekolah nggak bisa kelihatan. ke sekolah kayaknya enggak. Yang udah sabit ada, yang udah sabit kelihatan. Sudah. Oke. Berarti 2 kelompok lagi, ayo cepetan. 5 menit lagi. Iya. Kayaknya kacau banget sih. Makanya bohongnya. Tapi kata saya sih tahunya saya ngomong ya sama bapak ya di tempat cuci tangan ya, waktu saya mau absen. Tapi kalau cerita di Adi ya, iya kita bagi dia nggak tetap. Saya nggak tahu. Diskusi kita akan presentasi ke depan ya. Tanya mang, pasnya dihangat. Memang. Dia tahu saya lah ngomongin. Ya kalau nggak ada cerita dari Bu Adijah sih, saya tahunya bapak nggak keluar sama dia ya. Iya ya nyerahin ke Pak Toto. Luar biasa. Dan nggak saya habis pikir kenapa itu yang dijadiin pemimpin upacara sih itu si Raka. Ada orang lagi? Si Amit. Karena kan nggak latihannya kan? Latihan pengibaran bendera doang. Sudah selesai ya? Bukan latihan Semuanya lagi. sudah selesai. Bukan latihan
pengibar bendera masih Prapda, emang pengibar bendera, nggak perlu latihan. Ya, selanjutnya kita akan presentasi. Bukan latihan lah. Ya. Di belakang Ya sudah pembina selesai upacara tuh. itu dirigennya. Oke. Saya ngomong Ya, kok, kita saya akan protes ke presentasi dimulai dia. dari kelompok Iya, itu kenapa 1. Ayo dirigennya dibawa tugasnya. tidak ketukan. Indonesia tanah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nggak ada bukanya. Saya bilang ini anak ketukannya bener apa kagak, saya coba ngikutin, kan kadang-kadang orang mulanya dari naik, nah mungkin dia dari bawah, saya coba ngikutin apaan yang salah sih, kok nggak nyambung antara anak-anak ini sama menggerakkan tangannya, ternyata ya tangannya begitu doang. Yang lain disimak, ayo semuanya ke depan. Makanya Bukan cuma nggak ada lagi yang ngobrol, udah nggak ada nggak lagi yang menyesuaikan. bercanda. Kalau menyesuaikan mungkin doang, mungkin juga Indonesia tanah, wah, gitu ya, menyesuaikan bisa juga walaupun cuma 3 ketukan. Oke. Tapi salah, Ya, ini mah kita udah 3 ketukan, ketukannya nggak sama dengan yang dinyanyikan. Presentasi dari kelompok 1. Saya ngomong sama Ya. guru, Ya, orang itu mah silakan bukan dimulai. orang Padus, katanya gitu, bukan orang Padus. Dia orang Ketan. Pertama. Teman-teman saya dari kelompok 1. Oh, belum ada. Iya. Bagaimana pendapat kalian tentang video yang pelanggaran lalu lintas? Pendapat saya, kita harus menaati aturan lalu lintas karena apabila melanggar akan merugikan orang lain dan menyebabkan seperti soal yang kedua, Tapi semua dapat ya. Sebutkan 2 contoh perilaku Satu sekolah nggak dapat maksudnya nggak. pendapat saya. Satu dapat dua membaca Al-Quran. Iya PBB-nya. ketiga sebutkan macam-macam pelanggaran sesuai dengan video pelanggaran lalu lintas. Pertama menyeberang jalan tidak kapasitas. Ketiga naik motor melebihi dari 2 orang. Perkuat stamina. Dan 2 menyeberang melewati Oke. Jadi nggak boleh kalau dia. Bulan Maret. Nggak boleh. Mau ada lagi nih. Bulan Maret. Kapan? Boleh lah. Tapi itu doang ya, satu udah. PPDB. Kalau mau juara itu buat PPDB. Oh yang pertama dia itu juara 3. Minimal juara 3. Pertama dia. Kalau tingkat DKI ya lebih parah, tidak bisa. Karena itu Dari Ya udah latihan yang intensi, yang kompak, yang kedua kompak. lawan sekalinya apa? Sopanan. Apalagi kita jadi menunduk ketika berjalan lewati depan orang tua. Dan yang ketiga ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah gambar yang sedang menyeberangi nenek-nenek, dan yang kedua membantu teman yang sedang Ini bajunya ada norma hukum. kemarin ya. Ya, ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 dari kelompok 1 ada yang ingin ditanya enggak? Ya, Pak.
Pelatihnya ikut jadi peserta juga lomba di SMA. Jadi peserta. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Ya, Ibu pikir benar-benar rapi, tapi norma kesopanan itu adalah pedoman hidup dan tidak pernah pelajari. Sedangkan norma kesopanan itu saya perjelas lagi ya. Antara norma kesopanan dengan norma kesopanan itu ada kesamaannya enggak? Ada enggak? Kesamaannya yaitu antara norma kesopanan dan kesantunan, dua-duanya sama-sama tentang sikap kesantunan. Biasanya kalau sama Ya, pelatih dua-duanya itu sama-sama tentang sikap kesantunan. Gimana di dalamnya kita dituntut tapi untuk kalau berperilaku asisten sebaik pelatih mungkin, itu orang ya, menjaga materi kita, menjaga martabat kita sebagai manusia. Ya, itulah persamaannya. pas pelatihnya yang mati. Wah, ada sebelah minggu nih. Sebelah dong. Ada pasti habis ya. Masih panas emang panas. Oke, kelompok dua. Ayo, silakan. Maksudnya satu anak Yang lain ya, tenang ya. Udah satu latihan sendiri, istilahnya dua keluar uang sendiri yang semangat pengen naik. Dulu nama saya Kita Salman ya. Ya, apa? Siapa sih? Cika bakal. Cika bukan luar negeri. Gimana? Iya, akhirnya nih. Jadi satu orang 400.000. Berapa orang semua kalian? 16. Mau itu 16 semua nggak mau? Emang Mendapatkan berapa? Mau nggak? Itu dulu. Capek istilahnya keluarin biaya lagi nggak apa-apa ya, namanya ilmu kan mahal, ada yang gratis kan dibilang ilmu itu mahal, jadi kalau kamu mau maju harus keluar modal gitu kan. Kalau kalian maju itu jangan hanya mengandalkan di dalam, keluar juga namanya udah kamu Kayak anak-anak tari aja. tadi juga sama dia itu aja yang ini tanya kalau saya tambah gede lagi biayanya. Sama yang kayak ini mah kelas berapa deh? Kalau mau saya nggak pakai umur lagi. Itu lebih lah kemarin di kelas 9 nggak pakai umur nilai. Nilai itu gimana? Udah dihitung nggak? Kan nilainya udah sampai semester 5, udah selesai buat PPDB mas. Rata-ratain semua lanjut ke nomor 5 yaitu Basio, bahasa Inggris, matematika, sama bahasa Inggris semua sebelum saya dirata-ratain. lanjut ke sini ada yang tahu kan? Iya, Oke, yang tahu ya. Iya, Jadi nanti. norma itu adalah peraturan yang dibuat itu. Berarti kita ambil nggak apa-apa, tidak nilai tertulis, udah walaupun tidak selesai. tertulis. Karena jika dilaksanakan pertama adalah kalau banyak komponen. nilai sidang itu pengetahuan aja. Kan rata-ratain sendiri nih. Nanti punya bayangan di kamu. Oh, rata-rata saya sekian. Saya kira-kira dapat kan di sekolah ini yang saya impiin.
Terus kamu itu prestasi yang punya ya? Kita membaca Quran atau mengaji Paling masuknya pengurus paskib kan? Pengurus paskib. Pengurusnya apa saja? Jika dilanggar akan mendapat sanksi yaitu malu, dikucilkan atau dihasilkan. Pada hal yang sedang Ya, salah. Jangan di bear. Tapi pengurus sekolah saya bisa ya. Pengurus sekolah juga ada nilainya dari Jadi karena setiap orang punya aturan, itu masih belum dipakai untuk membedakan mana yang ini kalau dia sengaja sejak dulu. Yang ini berdua itu yang sama perbuatan diri sendiri gitu ya. Perbuatan baik. iya. Ini ada cewek yang lagi buang sampah pada tempatnya karena itu perbuatan baik dan Prioritas itu prioritas yang prioritas itu KJP sama PAP. Iya, yang namanya udah ada kalau yang kedua ini ada hadiah swasta dibayar. Itu nggak apa-apa. perbuatan baik gitu kan. Right. Jangan pernah rasa kepedulian kepada orang lain. Yang kepada edukasi. Semua yang peduli dan diatur oleh lembaga yang berwenang menangani. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya ada restoran, selesai administrasi. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terus yang kedua ada hadiah membayar uang kepada bendahara. Ini kita nggak dapat. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya dari Oh gitu. presentasi itu ada Bapak, mungkin. Oh ya. pasti akan ngaruh dan berdoa karena itu pasti bakal membuat orang menilai itu Tapi pengalaman sendiri dia. nggak baik, Aku baik, pengaruh dan berdampak ke diri sendiri. Ya, silakan yang ingin bertanya dari kelompok Itu dua memang orang-orang presentasinya. pilihan yang Ya, sadar. jadi kelas. belum tentu mau. Kesal aja mulu, duit mulu. Orang nggak jelas dah. Oh tadi juga ada pecah. Yang kelas 89, kelas 7 belum. Ya, kenapa orang tadi itu masuk ke dalam norma hukum? Bagian masukkan ke dalam norma hukum. Ya, sebelumnya terima kasih Nicholas atas pertanyaannya. Oh juara futsal tadi Terima yang kasih bagian. Nicholas pertanyaan. Jadi kita mau diskusi dulu Yang di jawaban Satria kita itu. kayak gimana. Ya, ini Bu. Galanya gede tadi. Kalau anak sekolah nggak bisa, nggak laku. Itu kan batu loncatan. Oke, jadi kelompok kami mengakui bahwa pembayaran uang kas tidak termasuk norma hukum. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau norma hukum itu kan bersumber dari pasal-pasal. Nah, pasal-pasal jika tidak adanya melanggar norma hukum itu sendiri, maka akan mendapatkan sanksi, yaitu mendapatkan denda atau bahkan penjara. Sekarang kalau kita tidak membayar uang kas, kita nggak boleh denda membayar penjara kan? Jadi kita ganti pasalnya dengan membayar pajak. Karena kalau misalnya kita keluar membayar pajak ataupun tidak membayar pajak, kita pasti akan mendapatkan sanksi. Karena di kelas Galanya ya, jadi ada dari gambar pengalaman satu nggak gambar ya, apa-apa memperbanyak karena dan tidak tambah. sesuai dengan norma hukum ya. Ya, di mana gambar itu yaitu membayar uang kas. Ya siapa tahu mungkin kesempatannya memang ada di situ nggak dia nggak selalu di penjara, dia nggak tingkat di kecamatan penjara, ada ya. kan kadang-kadang Yang tingkat namanya kecamatan itu ya, ada namanya norma hukum itu dia ada hasil screening dari undang-undangnya dibuat oleh lembaga kecamatan screening negara dari ya, tingkat dia yang berkuasa. kecamatan. Jadi ada satu gambar yang masih belum sesuai, nanti silakan kalian Bukan ujuk-ujuk tingkat kota Madia belum dari tingkat kecamatan seleksinya. Ya itu eventnya udah lewat, terus dihitung baru lagi. Kalau tingkat kecamatan nggak perlu diikuti kalau udah lewat tingkat kota Madia. Yang perlu dicari yang lebih tinggi gitu. Iya maksud saya tingkat kecamatan itu apa ada ujuk-ujuk ngadain tingkat kota Madia kan ada. Kalau kita udah bukan
ada kategori masuk kayak Ya, profesional. Iya, ujuk-ujuk ikutan tingkat kota madya sementara dia nggak bisa seleksi kecamatan, apa bisa? Itu pertanyaan saya. Enggak. Nah iya kan Bapak harus ikutan yang lain kecamatan. menyimak, nggak ada yang ngobrol Nggak ada ya. hubungannya. Ada hubungannya, tari itu nggak ada dimulai dari kecamatan juga. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi iya, wabarakatuh. iya, tapi tadi menurut saya bisa jadi kalau nggak begitu, tingkat kecamatan kan tiap saat. Nah, jadi dia untuk memperbanyak melatih keterampilan ya semua event dia ikutin meskipun tingkat kecamatan gitu. Ada pepatah yang Saya mengatakan lihatnya bahwa ngomong sih. tak kenal maka tak sayang. Maka Kalau izinkan dia kamu mau. untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Iya. Saya Aska Uliazari. Rajin ininya, apa pelatihnya dari Ibaratnya dulu saya senang fotografi ya. Mesti ngemodal kan kamera, terus apa namanya film roll kan, belinya 1 roll 2 roll. Ya karena nggak punya modal jadi tukang foto gratisan, orang nikahan potret, ya dapat makan paling enggak dapat duit. Tapi kan saya saya punya puasa gitu. iya, terus saya punya jam terbang banyak potret. Kedua, bagi umat muslim melakukan kegiatan membaca Al-Quran. Kan saya nggak perlu ngemodal film dari mereka. Itu istilahnya bisa keuntungan buat saya. Yang pertama Betul. tidak memakai perlengkapan lalu lintas dan Tapi kalau orang yang udah langsung juara gitu, dan yang keempat, sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sikap sesuai dengan kesopanan dalam kehidupannya, yaitu berkomitmen kepada orang tua dan menunjukkan dan tanpa melewati ketentuan orang tua. Nah teman-teman, sekarang saatnya kita membahas tugas yang ini tentang norma. Nah ada yang tahu gak sih apa itu norma? AC depan lu rusak Ki. Oke, aku kasih tahu ya. Jadi itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, norma itu adalah suatu peraturan yang memang memiliki sifat tidak tertulis, namun dia itu berlaku dan menjadikan pedoman dalam masyarakat. Nah, jika kita melanggarnya, Udah banyak ngisi Mbak. Tiba-tiba waktu sesi Anda habis, ih gue sebelum gitu. Buru-buru di kopi. Kan nggak boleh itu. Nggak boleh kopas punya orang punya tulisan sendiri kagak apa-apa. Detailnya tentang masing-masing norma tersebut akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok aku nih. Aku nggak mau lagi ter. Gue mau nyoba dulu, gue nggak nyontek apapun gitu. Gue lulus nggak? Kalau gue nggak lulus, berarti gue sama Sitar gitu. Itu bukan nyontek Bu Fanti nulis di itu yang lain terus langsung kopas di situ dijawabkan nggak apa-apa. Yang nggak boleh kopas itu kopas tulisan orang. Gambar 1, Farel dan Iya, iya. Enggak kan keambil sumbernya dari situ-situ juga. Istilahnya kebaca dari IP-nya Bu Fenty, ngopi dari IP-nya Bu Fenty di copy sendiri ya itu mah berarti tulisan sendiri. Kebaca itu. Norma kesusilaan merupakan Itu nggak kebaca aturan-aturan yang sebagai dijelaskan oleh plagiat. masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Di sini ada contoh gambar norma kesusilaan. Yang pertama itu Kanaya dan Bustanza sedang mengerjakan ulangan dengan Pokoknya tujuan. mungkin kalau ada Berusaha masalah mengerjakan kendala ulangan bisa untuk kemampuan sendiri. Contoh gambar kedua, Reza menolong Farel yang terjatuh. Ya, nomor 3. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas ke dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Contoh gambar norma hukum yang pertama, Revansa dan kepadanya menaati peraturan berkendara dengan menggunakan helm pada saat mengendarai motor. Yang gambar kedua, Kanaya dan Banja menaati untuk menghenti untuk membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Semas. Ya, terakhir. Nah, norma yang terakhir itu norma kesopanan. Ada yang tahu nggak norma kesopanan itu apa? Ya ada tahu deh. Norma kesopanan itu merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama, dan adat istiadat setiap individu. Nah, di gambar yang pertama ini ada Kanza dan Farel sedang mencium tangan kepada orang tua pada saat berpamitan untuk pergi ke sekolah. Dan yang di gambar kedua ada Aska dan Kanza mengucapkan permisi
masih sembari menghubungkan badan ketika melewati sumber orang tua. Yang jawaban kedua ini kita harus lakukan contoh seperti ini untuk memberikan rasa hormat kepada orang yang lebih tua dari kita. Teman-teman, setelah tadi sudah dijelaskan tentang pengertian norma, lalu ada jenis-jenis norma, dan bahkan ada contoh penerapannya, dapat kita tarik kesimpulannya bahwa ditetapkan adanya norma untuk mengatur masyarakat supaya tertib, adil, dan tentram. apabila norma itu dipatuhi, maka akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat. Dan sebaliknya, jika peraturan itu dilanggar atau tidak dipatuhi, maka akan dikenakan sanksi. Jika tidak adanya norma, keributan, kerusuhan, kekacauan akan terjadi. Akibatnya masyarakat jadi kacau, tidak aman, dan tidak tentram. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika kurang jelas atau ada salah kata, juga memberikan pendapat. Kamu lama banget. Gila. Saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya sampai nggak bisa ngapa-ngapain, nungguin dulu. Kasihan kalau Aaron. Kamu ngapain sih? Dia lagi rekam layar. Nah, apa akibatnya jika Namanya ada apa? Nomor. Kasih pertanyaan yang berlanjut. Kenapa pakai itu, Mbak? Ya, apa akibatnya jika norma kesopanan itu tidak dipatuhi? Bandicam. Ada bandicam tapi terbatas waktunya. Jadi kita flashback dulu ya sudah tadi kan saya kan sudah menjelaskan tentang norma kesopanan. Jadi norma kesopanan merupakan aturan yang menekankan pada perbuatan seorang menjaga sopan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat definisi. Nah, jadi kesopanan itu bisa juga disebut sebagai norma kesatuan yang diwujudkan dalam tata krama, etika, dan tradisi. Nah, di setiap daerah itu memiliki aturan norma yang berbeda, tetapi kesopanan itu sama. Mau lihat jawabannya. Jadi, ketika norma kesopanan itu dilanggar, akan mengakibatkan Ini cuma penekanan satu batin bulan. karena dianggap kurang ajar ataupun tidak sopan. Nah, maka dari situ akan dapat dikucilkan atau direndahkan oleh orang lain dan sekitarnya. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan dan memperhatikan kelompok kami. Jika kurang jelas atau salah kata mohon dimaafkan. Kalau kesepian dan komunikasi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 yuk. Ayo cepat. Lama ini kan dari jam 10, sekarang 11.18 sudah 2 jam lebih. Oh 3 jam kali ya? Nah, kalau dia itu kita ditanya, boleh nggak ini? Disuruh berhenti. Ya di sini. Yang kita miliki, maksudnya motivasi kita kita boleh. Boleh, tapi kalau bisa misalnya keunggulan kita disandarkan kepada kepentingan berit. Oh, itu tambahannya. Semua ya. Nah, kami di sini adalah kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan norma yang ada. Sebelumnya kami akan memberikan jawaban dari 4 soal itu. Yang pertama, soal pertama yaitu bagaimana pendapat kalian tentang video yang berjudul pelanggaran lalu lintas? Jawaban dari kelompok kami adalah pertama, tidak boleh diikuti atau dicontoh karena dapat membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kedua, sebutkan 2 contoh perilaku mengamalkan norma agama. Yang pertama ada mengaji, yang kedua ada beribadah menurut keyakinan masing-masing. Soal yang ketiga adalah sebutkan macam-macam pelanggaran sesuai dengan video pelanggaran lalu lintas. Jawabannya itu adalah melanggar lampu merah, melawan arus, memakai helm tidak sesuai standar nasional Indonesia. Soal yang keempat adalah sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sikap sesuai norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah menyapa guru ketika bertemu guru, berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang sopan. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 5. Jadi kita langsung ke norma agama ya. Apa sih norma agama? Norma agama adalah peraturan atau larangan yang diyakini bersumber dari Tuhan. Nah, karena norma agama ini bersumber dari Tuhan,
Jadi jika kita langgar atau tidak kita ikuti, maka kita akan mendapat dosa. Satu aturan tentang tingkah laku Udah datang ke Bali. manusia di sebuah lingkungan. Tapi kesini. Nah, bisa dibilang juga norma ini tercipta karena kebiasaan masyarakat. Nah, akibatnya apa sih kalau kita melanggar? Nah, akibatnya itu bisa dijauhi dari pergaulan, dihina, bahkan dicemooh. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Gambar yang pertama adalah seseorang yang sedang membuka badan ketika melewati orang lain yang adalah gambar kedua adalah menyapa guru yang sedang bertemu. Itu bisa dilihat. Ya, gambar 3. Yang 3 adalah ada norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Nah, contohnya itu yaitu ada mematuhi peraturan lalu lintas. Kedua adalah saling menghormati dan menghargai. Nah, kalau norma hukum ini dilanggar akibatnya apa? Norma hukum dilanggar maka kita akan mendapatkan hukum denda atau hukum penjara. Oke, sekarang norma kesusilaan. Oke, selanjutnya adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu perilaku atau peraturan yang berasal dari hati nurani kita, yaitu perilaku yang baik-baik yang bisa kita bisa bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya yang pertama yaitu norma kesusilaan, yaitu pertama contoh saling menghormati dan menghargai, dan yang kedua adalah menjaga kebersihan. Nah, setelah kita menerangkan tentang contoh 4 norma ini, apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Ya, siapa yang ingin bertanya? Oke, aku Rahel dari kelompok 2. Ya, Pak Rahel, pertanyaannya? Karena dari tadi udah ngomongin tentang pengertian norma. Ini masih apa paparan kelompok. Nah, ngomongin tentang apa dibuat yang norma ini. Ya, sebutan tujuan dibuatnya norma. Aku simpan dulu ya pertanyaannya. Ini kita diskusi. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Alia. Oke, saya Alia Berpacarani yang akan menjawab pertanyaan dari Rahel, yaitu tentang apa tujuan-tujuan dibuatnya norma. Tujuan-tujuan dibuatnya norma itu adalah sebagai pedoman, arahan, dasar, dan tata tertib bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat tentram dan teratur, sekaligus untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau perilaku, dan masyarakat dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Apakah penjelasan saya bisa dipahami? Bisa. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami tutup. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo 5, kelompok 5. Kelompok 5. Ayo cepat. Kelompok 6 siap-siap ya, terakhir kelompok 6 ya. Ayo, ya, silakan. Yang lain, nggak ada yang ngobrol. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya itu Rahmayani. Dari Kancah Fitri. Saya di Kancah Fitri. Saya Muhammad Fitri. Saya Rasikal Saya. Saya Adina Alif. Jadi kita dari kelompok 5 sama dengan kelompok lainnya ingin mempresentasikan penerapan macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, norma agama. Pertama ada norma agama, tapi ini adalah
Pertama, ada menjalankan ibadah lima waktu. Kita sebagai muslim harus selalu rajin belajar. Metode yang dimaksudnya adalah sholat dalam Islam atau ibadah supaya si agama lain. Yang lain tolong diperhatikan ke depan ya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Jadi di sini di gambar pertama ada orang yang sedang meminta maaf jika bersalah. Jadi jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita harus segera minta maaf. Di gambar kedua ada orang yang terkena musibah jatuh dari kursi. Nah, jika kita melihat orang yang sedang kesusahan atau terkena musibah, kita harus membantunya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Untuk pertama ini ada orang yang sedang saling dengan guru. Contoh ini adalah salah satu menghormati yang dua. Dan di nomor kedua ini ada Rani yang memakai baju rapi. Atau seragam lengkap. Yang terakhir ada norma hukum. Di sini ada gambar yang anak-anak sedang mengerjakan tugas tepat waktu, dan gambar kedua sedang orang menggunakan helm sebelum mengendarai motor. Baik, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya, siapa yang ingin bertanya, Ustaz? Saya lihat tadi dari kelompok 2. Saya izin bertanya. Tadi kan norma hukum itu kan dibuat oleh satu lembaga ya. Itu salah satu contoh norma hukum itu berkendara. Sebutkan pasal berapa dan bunyinya yang mengatur kelengkapan dalam berkendara. Yang makasih ya Kak. Kelompok kami bakal diskusi. Baik ya. Dari pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas, setiap pengendara motor diwajibkan untuk menggunakan helm dan standar nasional atau SNI. Baik, saya ingin membantu Asma dan pasal ini. Buku Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 57 ayat 3 mensyaratkan kelengkapan sekurang-kurangnya adalah sarung pengaman, helm, dan rompi pemandu cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor dan roda. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya membacakan tentang video pelanggaran lalu lintas. Hasil diskusi kami tentang video tersebut. Itu bagaimana pendapat saya yang berjudul pelanggaran lalu lintas? Jawaban kami, satu, menurut pendapat kelompok kami, hal yang dilakukan masyarakat di video tersebut sangat berbahaya karena dapat mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Kedua, sebutkan dua contoh perilaku mengenal norma agama. Satu, beribadah tepat waktu. Dua, membaca Al-Quran. Ketiga, sebutkan macam-macam pelanggaran sesuai dengan video pelanggaran lalu lintas. Menyeberang tidak pada tempatnya, memotong jalan sembarangan, melawan arus jalan, dan membawa barang melebihi kapasitas. Dan yang keempat, sebutkan dua contoh perilaku yang mencerminkan sikap sesuai norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satu, saling dengan orang tua sebelum berangkat sekolah, makan dan minum menggunakan tangan kiri. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo terakhir. Terkait kemampuan kerja. Terakhir. Soalnya contohnya apa ya? Kita itu bikin apa, terus dikasih masukan, dikasih perbaikan apa gitu. Bisa Hati-hati ada kabel. dari tugas yang bisa itu belajar kanva, Ya, bisa ini orang kelompok terakhir ngasih ya. masukan tentang kanvanya. Kalian simak ke depan, jangan ada yang Iya. Ini
mencukupinya agar tidak mendapat sanksi. Di sini kita akan membahas tentang tokoh yaitu kesusilaan, kesopanan, agama, dan umur. Sebelum mulai lebih lanjut, perkenalkan lebih dulu nama saya Karol Kafi. Saya Muhammad Nurul Arifin. Saya Melisa Isabella. Saya Intian. Soal pertama yaitu bagaimana pendapat kalian tentang video yang berjudul pelanggaran lalu lintas. Jawabannya adalah pendapat kami orang-orang yang melanggar peraturan tersebut tidak menghargai negara yang sudah membuat peraturan. 2. Sebutkan contoh perilaku mengamalkan norma agama. 2. Sholat dan mengaji. 3. Sebutkan macam-macam pelanggaran sesuai dengan video pelanggaran lalu lintas. Melawan arus, menerobos, lampu lalu lintas. Menyebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sikap sesuai norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Saling sama orang tua, berpamitan ketika mau berpergian. Jadi norma yang pertama adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berlarang. Norma kesopanan berupa contohnya ini ada sedang menyapa, ketiga sedang menyapa. Yang kedua ada salim atau hormat kepada norma yang kedua norma kenegaraan. Contoh pertama yang jantung. Yang kedua untuk reputasi tempatnya. Yang ketiga adalah norma agama. Norma agama adalah aturan dari Tuhan. Jika kita melanggar, biasanya kita akan terkena dosa. Sebagai contoh, penerapan dalam sehari-hari adalah sedang sholat dan sedang mengaji. Ya, yang keempat, norma yang terakhir itu norma hukum. Norma hukum itu sanksinya bisa dipenjara dan didenda. Di sini contohnya ada orang yang sedang berkendara memakai helm agar terlindungi. Yang kedua ada gambar yang sedang membayar pajak. Ya, ada yang mengatakan diskusi kami tersebut. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau pendapat? Saya. Ya, Pak. Saya Pak Ibrahim dari kelompok 4. Nah, kan tadi bisa dilihat contoh dari penerapan norma hukum. Norma hukum adalah berkendara menggunakan helm. Apakah ada alat lain untuk menjaga keamanan dalam berkendara? Ya, ada alat lain enggak dalam berkendara? Terima kasih Baim atas pertanyaannya. Menurut saya, selain menggunakan helm, kita dapat menggunakan pakaian efektif seperti jaket, jas, sarung tangan, atau sepatu agar dilindungi kita dalam perjalanan. Sebelum kami mengakhiri diskusi kami ingin memberikan terima kasih atas perhatiannya selama kami sedang berpresentasi. Semoga informasi kami bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk semuanya. Sama banget, sama begitu. Awas kabel. Ya. Sudah? Ya, setelah tadi presentasi dari kelompoknya masing-masing. Ya, Sekarang belajar ID cuma 100 giga, nyebelin kan? Saya memori udah lebih dari 500. Baru Januari ini. Apa kita? Memori saya udah 500 lebih, jadi udah nggak bisa unggah. Norma sangat penting untuk dipatuhi Kayak sekolah itu. karena norma diperlukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma dibuat agar perbedaan kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat tidak menimbulkan terjadinya perselisihan, konflik, atau perpecahan dalam masyarakat. Itu tanggapan dari saya. Ya. Jadi kesimpulannya, norma itu perlu nggak sih dalam kehidupan masyarakat? Kenapa perlu norma? Agar kehidupan manusia itu menjadi tertib dan teratur. Ya, kalau nggak ada norma, apa yang terjadi?
timbul kekacauan, akan timbul terjadinya konflik. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada berapa jenis norma? Ada norma agama, ya, tadi juga sudah dijelaskan. Begitu juga dengan contohnya, begitu juga dengan sanksinya, sampai dengan sumbernya. Ya, untuk pembelajaran hari lagi di pertemuan berikut. Ya, paham semua? Sekarang untuk pertemuan hari ini, Siap, mari kawan-kawan kita mengakhiri pelajaran hari ini. Kami baca kita berdoa. Doa dimulai. Itu loh, serius. kalian boleh Pulang. Assalamualaikum. Sudah selesai.